Puji Tuhan, percaya pada Tuhan itu artinya membiarkan semua ketakutan kita pergi. Bapak Ibu terkasih, percaya pada Tuhan berarti jangan ada lagi kita merasa takut. Saya teringat ada sebuah kisah di mana di Matius pasal 14 ayat yang ke-26 sampai dengan 30, di mana Bapak Ibu tahu bahwa kisah itu ada kisah di mana Simon Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Nah, dari semua cerita itu, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada perkataan takut di pasal 14 ayat 26 dan juga di ayat 27 juga sama. Jangan takut. Nah, lalu kemudian bahkan di pasal 30 ketika Petrus dia hampir tenggelam, dia itu di situ ditulis, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Bapak Ibu, di sini saya mau berkata bahwa orang yang kalau dia percaya pada Tuhan, maka harusnya ya seperti tadi saya bilang, membiarkan semua ketakutan itu pergi. Nah, di sini kita menemukan bahwa takut itu adalah sebuah penghambat bagi orang yang percaya pada Tuhan. Takut ini adalah penghambat mujizat itu tidak bekerja dalam hidup kita. Nah, ketika Anda tidak takut, Bapak Ibu terkasih, saya mau berkata yang ada 3 hal. Ketika Anda tidak takut adalah begini. Anda mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Jadi ketika Anda tidak takut, itu ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Nah, saya mau berkata, Bapak Ibu lihat bagaimana kisah Simon Petrus ketika dia tidak takut. Dia di pasal 14 ayat 28, dia minta pada Tuhan untuk suruh dia datang kepada dia berjalan di atas air. Nah, di pasal 14 ayat 9, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi, ketika kita tidak takut, ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang poin yang kedua begini, kita akan berjalan dalam kuasanya. Orang yang takut tidak akan pernah bisa berjalan dalam kuasanya. Jadi, ketika kita tidak takut, kita akan berjalan dalam kuasanya. Sebaliknya, orang yang takut tidak akan pernah bisa berjalan dalam kuasanya. Jadi kalau Bapak Ibu terkasih takut, Bapak Ibu terkasih tidak akan bisa berjalan di atas air seperti Petrus. Meskipun Yesus bilang, "Datanglah." Tetap itu peristiwa tidak akan terjadi, di mana Petrus ini bisa berjalan di atas air. Tapi justru ketika kita tidak takut, Yesus bilang, "Datanglah." Yesus bilang, "Sembuhlah." Yesus bilang, "Diberkatilah." Maka itu yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Jadi, hal yang ketiga, yang terakhir begini. Orang yang takut pasti akan jatuh bangun dalam mujizat yang dia alami. Maksud saya, Bapak Ibu terkasih bisa melihat dari kisah Matius pasal 14 ayat 26 sampai dengan 30, di mana pada awal Simon Petrus dia mengalami mujizat dari Tuhan, yaitu dia bisa sama persis dengan Yesus berjalan di atas air. Tetapi yang terjadi adalah ketika di pasal 14 ayat 30 dikatakan, dirasanya tiupan angin. Alkitab mencatat ada tulisan, "Takutlah ia." Nah, seketika itu juga dia mulai tenggelam. Nah, orang yang takut pasti akan jatuh bangun dalam mujizat yang dia alami. Jadi nggak stabil mujizatnya. Di hari ini ada, dia mengalami mujizat, besoknya dia takut, maka dia akan jatuh. Dan mujizat yang dialami itu kan lepas. Oleh sebab itu penting bagi kita semua, kalau kita ada ketakutan dalam diri kita, di situ iblis akan bekerja. Dan iblis akan membuat apa yang kita takutkan ini menjadi sebuah kenyataan. Sehingga
itu menghancurkan setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kita, yaitu mujizat. Oleh sebab itu, ketika Anda sudah berdoa dan Anda didoakan, Anda sembuh nih. Dan kemudian Anda takut. Penyakit itu tiba-tiba muncul lagi, ulang lagi. Penyakit yang sama yang sudah disembuhkan oleh Tuhan bekerja lagi dalam tubuh Anda. Saya mau berkata, kuncinya cuma hanya, jangan takut. Orang yang takut, pasti dia akan jatuh bangun dan mujizat yang dia alami. Sebab itu, saya mau berkata, Petrus ketika dia mulai tenggelam, dia sadar, dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Membuktikan bahwa Petrus sadar ketakutan dia membuat dia tenggelam. Mujizat yang dia sudah alami berjalan di atas air, sekarang dia gagal dan dia butuh Tuhan tolong. Puji Tuhan. Ada satu firman yang saya ingat, Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman ini luar biasa, mengajar kepada kita. Kalau Anda percaya pada Tuhan, Anda percaya pada Dia dengan segenap hati. Jangan Anda takut. Jangan Anda ragu. Kalau Anda mau percaya pada Tuhan, percaya Dia dengan segenap hati, dengan sepenuhnya. Anda percaya Dia untuk apa hari ini? Masalah keuangan Anda, Pak, Bu? Masalah kesehatan Anda, Pak, Bu? Atau masalah keluarga Anda, masa depan, dan lain sebagainya. Percaya pada Dia. Jangan biarkan ketakutan itu masih ada dalam hidup Anda. Buang itu semua. Karena itu tidak berguna. Ketakutan menghambat pertumbuhan iman kita. Ketakutan juga yang merusak semua pekerjaan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Sebaliknya saya mau berkata, Anda perlu iman. Anda perlu percaya. Dan hanya Tuhan yang bisa menyatakan itu semua dalam kehidupan kita ketika Anda percaya pada Dia. Tidak ada rumus yang lain selain kita percaya sama Tuhan. Buang itu semua ketakutan. Hari ini, pilihlah untuk percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.